Pemirsa, 15 Oktober tahun lalu pasangan Jokowi dan Ahok resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka mampu menumbangkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli yang didukung koalisi partai berkuasa negeri ini. Dalam 100 hari memimpin Jakarta, Jokowi dan Ahok dihadapkan dengan berbagai masalah klasik Jakarta. Mulai dari mentalitas bawahan yang tidak bermutu, urbanisasi yang menggila, hingga banjir dan macet yang merupakan masalah kronis Jakarta. Mampukah Jokowi dan Ahok benar-benar menciptakan Jakarta baru seperti yang mereka janjikan? Atau jangan-jangan mereka justru akan tenggelam dalam derasnya banjir dan ruwetnya kemacetan mobil-mobil di Jakarta? Kami akan hadirkan perbincangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Muhammad Rizky. Sementara di studio TV One sudah hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mas Triwisaksana, atau akrab dipanggil Bang Sani. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Kemudian ada pengamat tata kota, Mas Yayat Supriyatna. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada JJ Rizal, seorang sejarawan. Selamat malam, Mas JJ. Malam. Kita nanti akan berbincang lebih lanjut. Banyak catatan dari Anda, saya yakin pasti sudah lengkap catatan yang akan kita perbincangkan. Dan pemirsa, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama mengawali memimpin ibu kota setelah memenangi perolehan suara pemilihan kepala DKI Jakarta putaran kedua dengan selisih 351.315 suara dari pasangan Fokenara. Jokowi Ahok menguasai 53,82% suara, sementara Fauzi Bowo Nahrawi Ramli mengantongi 46,18% suara. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama memenangi perolehan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua dengan selisih 351.315 suara dari pasangan Fokenara. Jokowi Ahok menguasai 53,82% suara, sementara Fauzi Bowo Nahrawi Ramli mengantongi 46,18% suara. Pelantikan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jaya berlangsung Senin 15 Oktober 2012. Hari ini merupakan hari ke-100 Jokowi dan Ahok memimpin ibu kota Indonesia. Di hari pertama setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyambangi warga Jakarta untuk mendengar langsung keluhan dan masukan masyarakat. Santai, tanpa banyak kawalan, dan tanpa ragu turut berdesak-desakan di antara masyarakat. Seperti itulah gaya kepemimpinan yang khas dari Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Jokowi. Gaya Jokowi yang lebih suka terjun langsung ke lapangan tanpa pengawalan ketat dan berbincang-bincang secara spontan dengan masyarakat sudah dilakukan Jokowi sejak sehari setelah dilantik menjadi gubernur. Saat banjir melanda sejumlah permukiman di ibu kota, Jokowi juga tak segan mendatangi wilayah yang dilanda banjir, bahkan hingga nyebur ke banjir. Jokowi juga tak mau dikawal saat mencoba melintasi jembatan gantung yang kondisinya sudah rusak parah di perbatasan Depok dan Jakarta. Meski sempat dikritik sejumlah pihak karena dianggap membuang waktu, Jokowi tetap melakukan aksi belusukannya hingga kini. Menurut Jokowi, ia mendapat banyak aspirasi dari warga jika bertemu langsung. Sebaliknya, jika hanya berada di belakang meja, ia berpendapat tidak akan mengetahui apa kebutuhan warga. Terlepas dari seberapa efektif dan berapa lama Jokowi akan terus mempertahankan aksi belusukannya, gaya kepemimpinannya ini cukup menjadi sorotan dan bisa jadi bakal diikuti pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Tim TV One mengabarkan. Itu gaya Gubernur DKI Jakarta Jokowi usai dilantik hari berikutnya langsung belusukan dan menjumpai masyarakat. Saya ingin tanya pendapat bapak-bapak di sini ke Bang Sani dulu deh. Bang Sani ketika dilantik
DPRD DKI Jakarta langsung belusukan, sama seperti Pak Jokowi? Formatnya nggak seperti itulah, karena kan beliau yang jadi gubernurnya. Yang jelas setelah pelantikan itu ya kita tetap bertemu dengan konstituen dan lain sebagainya. Kan kalau DPR itu ada juga mekanisme reses, kemudian juga karena di DKI masing-masing anggota ya tinggal di tengah-tengah masyarakat ya otomatis langsung ini. Nah, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Pak Jokowi ini terhadap model kepemimpinannya. Memang kalau menurut saya ini ada 3 hal yang patut diapresiasi dari model kepemimpinan Pak Jokowi ini. Yang pertama tadi, beliau memang rajin turun ke bawah. Karena memang persoalan kita ini barangkali di level pembuatan kebijakan itu tidak tahu persis apa yang tengah, sedang, atau telah terjadi di bawah. Nah, sekarang kan kosakata belusukan ini menjadi tren ya. Kamus bahasa Indonesia yang jadi tren lah gitu. Itu satu hal yang positif. Jadi sang pemimpin tahu persis apa yang ada di bawahnya. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lain lah. Kemudian yang kedua adalah beliau merakyat. Itu patut kita akui sebagai sesuatu yang positif. Jadi ketika saya juga dialog dengan beliau mengatakan bahwa saya lebih suka menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh masyarakat bawah dan seterusnya, macam itulah. Jadi tidak ada jarak antara pemimpin dengan masyarakatnya. Yang ketiga adalah cepat tanggap. Responnya itu sangat, ketika ada demo ke buruh ke balai kota misalkan, langsung ditanggapi dengan keluarnya UMR. Kemudian juga supir angkot mempersoalkan masalah retribusi langsung diusulkan dan seterusnya. Tapi terlalu banyak belusukan, saya menanya, apakah menurut Anda ini kemudian menjadi bentuk menghambat, salah satunya adalah lambatnya menyusun APBD DKI sehingga telat begitu prosesnya? Ya, itu persoalan keduanya gitu. Jadi memang ada hal yang patut diapresiasi, hal positif yang patut diapresiasi, tapi hal yang kedua juga perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ini kan karena masalahnya baru 100 hari juga gitu. Hal-hal yang patut ditingkatkan di kemudian hari, yang pertama yang kita lihat dan disoroti juga oleh masyarakat itu adalah kebijakannya 1-2 halnya masih reaktif. Beberapa di antaranya adalah kebijakan ganjil genap misalkan, kemudian deep tunnel, kemudian juga monorel dan seterusnya, tanpa berpikir lebih dalam tentang gimana dampaknya, pengaturan lebih lanjutnya, manajemennya dan lain sebagainya. Oke, itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Saya ke Mas Yayat dulu mengenai belusukan ala Jokowi ini. Ini sebetulnya kalau dilihat dari janji waktu beliau kampanye, dia mengatakan 7 jam di lapangan, 1 jam di kantor. Sekarang kelihatannya lebih sekarang. Bukan 7 jam lagi, 8 jam, 9 jam. Waktu banjir kemarin mungkin lebih dari 12 jam. 1 jam di kantornya nih kelihatannya dititipkan ke Pak Ahok nih. Jadi persoalan di kita itu memang beliau melakukan desakralisasi, memutus mata rantai yang mengatakan bahwa persoalan kota itu selamanya ada di tangan birokrasi dan harus di kantor. Sekarang kelihatannya kantornya pindah ke masyarakat. Jadi polanya tuh berubah. Kedua yang menarik ada yang salah dengan itu menurut Anda ketika kantor pindah di masyarakat? Sebetulnya menarik satu, mendapatkan informasi dari lapangan langsung. Kedua, tidak ada persoalan-persoalan bahwa gubernur itu susah dijangkau oleh warganya. Kita melihat selain gaya belusukannya yang masuk ke kampung-kampung itu, juga persoalan balai kota yang kelihatannya terbuka. Setiap orang kelihatannya bisa bertemu kapan saja dengan gubernur. Jadi ini dari sisi komunikasi ada interaksi yang menarik antara yang memimpin dan yang dipimpin. Jadi orang merasa wah dekat. Nah, pertama kelebihan Jokowi saya bilang berhasil mencuri hati nih, mencuri hati warga Jakarta. Karena yang menariknya dari gaya belusukan ini adalah dia sekaligus mengenal dan memahami Jakarta. Maklumlah kan, tadinya kan waktu kampanye juga sudah dilakukan, tapi kan dalam rangka kampanye untuk proses pilkada. Sekarang sesudah dia masuk sebagai gubernur, ini ada nilai plus untuk mendalami persoalan-persoalan di lapangan. Tetapi juga yang penting, artinya sesudah temuin di lapangan, orang juga nanti akan menunggu apa hasil kunjungan lapangan. Kan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, berbicara mengenai masalah mencuri hati, warga Depok yang di ujung hatinya sudah dicuri oleh seorang Pak Jokowi. Kalau saya kan hatinya
dan administrasinya tuh ada di Jakarta, cuma fisiknya ada di Depok. Nah, jadi yang menarik menurut saya dari 100 hari, walaupun Pak Jokowi nggak bilang bahwa dia ada ada yang disebut 100 hari. Dalam 100 hari itu programnya cuma satu, menyelesaikan APBD. Tapi dalam menyelesaikan APBD menurut saya juga yang menarik adalah dia benar-benar serius, terutama Ahok ya, itu benar-benar serius mengkaji dan tidak mau meniru atau mengambil begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh yang sebelumnya begitu. Jadi benar-benar direview, dilihat, dan bahkan menurut saya dia memeriksa arsip-arsip gitu ya, ide, rencana yang sebelum-sebelumnya begitu. Terus yang juga harus kita garis bawahi, saya setuju dengan Kang Yayat bahwa ada desakralisasi. Selama ini walaupun reformasi sudah mulai tahun 98, tapi menurut saya baru di istana begitu. Pak Habibie melakukan desakralisasi, terus Gus Dur lebih kuat lagi melakukan desakralisasi begitu. Nah, tapi belum sampai ke balai kota, menurut saya baru pada masa Pak Jokowi Pak Jokowi itulah ada desakralisasi, bukan hanya balai kotanya, tapi juga rakyat yang selama ini merasa tidak pernah diwongke istilahnya, dimanusiakan. Sekarang itu disamperin oleh Pak Jokowi. Berbicara mengenai Pak Jokowi, tidak adil rasanya kalau kita tidak langsung hadirkan Pak Joko Widodo. Nanti di segmen selanjutnya akan ada perbincangan rekan saya Muhammad Rizky dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Sesaat lagi. Salah satu tantangan terbesar pemimpin DKI Jakarta adalah mengatasi banjir. Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok punya strategi khusus menghilangkan banjir di Jakarta, dan ini cuplikan wawancara kami dengan Jokowi. 100 hari Bapak menjabat sebagai Gubernur DKI, kayaknya makin kurus saja ini Pak. Capek sekali Pak. Ya biasa, memang dari sononya udah kurus. Ya. Sempat turun berapa kilo Pak ini Pak? Enggak, tetap ya Pak ya. Tapi sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya ini Pak Jokowi kan sebelum banjir melanda kota Jakarta tempo hari ya Pak ya, Bapak sempat menularkan wacana ada pembangunan deep tunnel, kemudian Bapak sempat bilang juga mau bikin waduk raksasa. Kira-kira ini Pak setelah banjir yang kejadian sekarang ini, yang mana Pak yang mau didahulukan Pak? Ya semuanya dikerjakan harusnya, tapi ada pembagian yang jelas. Mana yang dikerjakan pemerintah pusat, mana yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, baik DKI maupun yang ada di sekitar DKI. Nah, kalau dan itu jangan kita wacanakan terus, tetapi segera diputuskan dan segera dikerjakan. Rencana itu sudah ada dan lama. Nah, contoh saja yang MRT monorail itu sudah 26 tahun, ya kan? Kalau nggak diputus-putusan kita kapan akan mulai? Kalau ini gitu, pun juga sama, banjir ini juga harusnya segera diputuskan dan pembagiannya jelas. Siapa bekerja apa, daerah mana, Pemda mana bekerja apa, DKI bekerja apa, pusat bekerja apa. Nah Pak Jokowi kan yang memimpin Provinsi DKI ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, mana Pak yang akan didahulukan dari Pemprov DKI sendiri Pak? Pembangunan di tunnel kah, ataukah waduk kah, atau yang mana Pak? Kalau menurut undang-undang, memang kita ini ya kebagian yang kecil-kecil, yang kali kecil-kecil, yang bagian drainase dan sungai kecil yang ada di kampung. Yang gede-gede ada 13 sungai yang mengalir di Jakarta, itu memang menjadi kewenangan pusat. Tapi apapun kita nggak usah lah, itu kewenangan siapapun. Yang paling penting kalau memang itu untuk kebaikan warga, baik warga DKI maupun warga di sekitar DKI, saya kira segera harus kita kerjakan. Pak, kita putuskan dan segera kita kerjakan. Nah, untuk kali besar ya Pak ya di Jakarta ini seperti Kali Ciliwung saja, kan memang kewenangannya di pemerintah pusat ya Pak ya. Ini apa langkah nyata yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya saya akan berbicara terus, mendorong terus agar normalisasi sungai ini juga segera dikerjakan, karena hal yang berkaitan dengan non teknis kami nanti ikut, saya kira nggak ada masalah, kami siap. Tetapi sekali lagi ini menyangkut sebuah pekerjaan yang besar, merelokasi warga yang ada di bantaran untuk masuk ke area lokasi yang lain, kan juga tidak mudah. Tetapi kalau nggak cepat dimulai, tidak hanya Ciliwung saja, Pesanggerahan, Angke, Sunter, dan yang lainnya nggak segera dikerjakan,
ya kita akan seperti ini. Tetapi juga selain itu kan ada harusnya ada sebuah terobosan karena kita mengejar-kejaran, karena di hulunya sana serapan air sudah sangat kecil sekali, semuanya menjadi air aliran, semuanya mengalir ke bawah semuanya. Sejauh ini pembicaraan dengan pemerintah pusat sudah seperti apa Pak? Sampai mana prosesnya Pak? Terus dengan Kementerian PU kita terus. Sudah ada dealnya kah Pak? Dengan UKP 4, dengan Bapak Wakil Presiden, sudah semuanya. Dengan Pak Menpora untuk urusan merelokasi, semuanya sudah kita kerjakan. Apakah sudah disepakati Hanya memang Pak? ini membutuhkan sebuah political will untuk segera putuskan, untuk segera kerjakan. Tahun ini jangan sampai kita lupa, setelah nggak ada hujan, lupa lagi, muncul lagi tahun ke depan. Ya, Pak Jokowi kan Bapak punya banyak wacana yang revolusioner ya Pak ya. Terus Pak, yang langkah terdekat masalah banjir ini kan Anda memimpin langsung ya Pak, turun langsung ya, untuk melihat. Pak, di tempat-tempat yang prioritas harus kita kontrol terus, ya, Pak, ya? kita awasi terus, karena ini menyangkut, sekali lagi, menyangkut keselamatan warga banyak yang ada di Tanggul ini. Ini sebetulnya harusnya proyeknya Kementerian PU atau proyeknya Pemda DKI Pak? Ini memang miliknya Kementerian PU. Lalu kenapa Pak kok Bapak yang turun langsung? Ya ini masalah, sekali lagi masalah warga. Kita berbicara jangan terlalu ego, seperti nggak boleh. Apapun ini adalah untuk kepentingan warga DKI. Dan ini sudah berapa juta kubik air yang sudah masuk ke kota karena jebolnya ini. Oke, Bapak. Apapun untuk kepentingan warga DKI Jakarta. Saya tanya ke DPRD dulu, Bang Sani. Tadi beberapa proyek yang disebutkan oleh Pak Jokowi adalah proyek-proyek lama sebenarnya. Memang bukan ide baru. Salah satunya adalah Deep Tunnel. Tapi kemudian selalu terkendala masalah dengan DPRD nih, biayanya. Termasuk sekarang APBD terganjal juga. Apa yang salah sih, Bang? Dibedakan aja antara Deep Tunnel dengan APBD. So, kalau Deep Tunnel itu kan bukan proyek APBD, seperti yang disampaikan sendiri oleh Pak Jokowi. Katanya mau mengundang investasi dari luar dan lain sebagainya. Itu masih dalam proses kajiannya, ada di gubernur. Jadi tidak ada kaitannya dengan APBD. Kalau yang APBD sesuai dengan kesepakatan antara DPRD dengan gubernur. Untuk ngurusin tadi Pak Jokowi bilang yang kecil-kecil ini. Nah, kecil-kecil itu butuh biaya dari APBD yang sekarang terganjal dan di tangan DPRD. Bukan terganjal. Jadi gini ceritanya. Diklarifikasi langsung. Jadi dihambat kelihatannya. Kesepakatan antara DPRD dengan gubernur sendiri tanggal 28 Januari. Nah, kita kan sedang ngecek sebagaimana Pak Gubernur yang ngecek semua anggarannya supaya kemanfaatannya buat masyarakat tinggi, demikian juga dengan DPRD. Fungsinya kan sebagai budgeting kan, anggaran. Nah, dari Pemprov sendiri baru mengajukan ke DPRD tanggal 20 Desember. Kemudian di tengah jalan ada revisi, ditambah lagi anggarannya. Baru seminggu yang lalu, semingguan lebih sedikit, ada juga revisi, yaitu menginsert anggaran untuk penyelesaian bantaran Kali Ciliwung. Itu semua bagi kita kan karena ini adalah political will, no problem. Tetapi mesti ini kan bersama mengerti bersama bahwa dalam pemerintahan yang baru ini kedua belah pihak memang harus saling mendalami. Berarti di awal pengajuannya saling susul menyusul 46,8 triliun. Kemudian setelah direvisi 3 minggu yang lalu ada usulan tambahan jadi 49,9. Seminggu yang lalu ada usulan perubahan tambah 450 miliar. Nah, ini kan kalau kita justru tetapkan minggu-minggu yang lalu, ini kan nggak bisa terjadi perubahan, padahal kan sedang terjadi gawat darurat untuk banjir. Jadi ya mungkin ini ada hikmahnya. Yang penting kedua belah pihak sepakat bahwa 28 Januari itu tenggatnya. Mudah-mudahan itu bisa kita sepakati bersama. Oke. Tapi kalau DPRD melihat ini konsep dari Pak Jokowi yang memang tidak terkonsep sehingga kemudian ada revisi-revisi beberapa kali, atau seperti apa? Saya kira sebenarnya tadi diungkapkan karena baru kan. Jangankan Pak Jokowi yang baru istilahnya dari daerah lain. Pak Foke pada awal pemerintahannya tahun 2007 yang lalu itu juga penetapan APBD-nya juga mundur. Lepas dari tahun 2007 yang ini masuk ke akhir Januari tahun 2008. Artinya apa? Bahwa seorang pemimpin yang baru itu kan perlu menggali lebih jauh tentang apa yang harus dia lakukan selama masa tahun-tahun pertama di pemerintahannya. Demikian juga DPRD.
sama juga melakukan check and balance terhadap program dan anggaran yang diajukan oleh gubernur. Saya kira ini masih dalam proses wajar. Makanya kita minta kepada Menteri Dalam Negeri supaya proses semacam ini bisa dimengerti. Tetapi kalau ada situasi darurat, kemudian juga biaya operasional rutin dan lain sebagainya, sampai bisa ditegur tapi menggunakan mekanisme yang lain. Ya ditegur tapi mohonlah dimengerti karena ini pemerintahan. Baik, berarti nanti tanggal 28 langsung diketok ya, disetujui ya? Atau masih ada protes-protes dari DPRD? Insya Allah. Karena itu kan setelah melalui sekian banyak pembahasan, baik dengan komisi, dengan fraksi, dengan pemerintah daerah juga. Oke, saya ke Mas JJ. Mas JJ ada yang mengatakan bahwa seorang Joko Widodo itu adalah man of action, bukan ideas, bukan man of ideas. Anda sepakat dengan itu? Oh enggak sih, menurut saya dia orang yang mungkin dia tidak punya ide, tapi menurut saya dia sangat kooperatif dengan ide. Spontanitasnya itu menurut saya. Dan kalau kita lihat dia ini, saya pernah diundang diskusi di Akademi Jakarta dan ada sejarawan terkenal Pak Taufik Abdullah. Kita mendiskusikan tentang Jokowi gitu dan berefleksi ke belakang. Kita ke masa Bang Ali. Bang Ali itu salah satu sebab berhasilnya karena dia mampu tampil dengan terobosan-terobosan yang berani. Dia kelebihannya adalah dia mau mendengar, terbuka dengan ide, dan selama itu baik, ini persisnya kayak Jokowi, selama itu baik dan mampu mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi warga Jakarta, dia akan ambil. Nah cuma persoalan ini kadang-kala kan kita terbentur pada hal-hal yang sifatnya legal begitu, yang sifatnya hukum. Nah makanya kemarin waktu Pak Jokowi mengeluarkan menangkap ide tentang deep tunnel, itu kan di luar dari kampanyenya dia, tidak pernah ada begitu. Kemudian di luar dari rencana umum tata ruang kota begitu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi menurut saya kita melihat Pak Jokowi ini, istilahnya Pak Taufik itu mengingatkan pada yang disebut enlightenment despotis begitu. Jadi dia tuh melakukan sendiri tapi untuk pencerahan orang, dan kadang-kadang tidak bisa diterima ide kayak begitu. Tapi menurut saya Pak Jokowi ini memerlukan terobosan untuk masalah-masalah Jakarta yang akut gitu. Nah ini yang menurut saya kadang-kadang mengajak publik untuk ikut terlibat dalam pewacanaan terhadap suatu persoalan. Apalagi sekarang Balai Kota itu kan sudah seperti ruang publik baru di Jakarta, dan dia menyediakan untuk kita berdialog gitu, seperti persoalan 6 ruas tol gitu, mungkin nanti deep tunnel. Ini hal yang perkembangannya menurut saya sangat menyenangkan begitu loh. Artinya kita dipaksa untuk mencintai kota Jakarta dengan cara ikut mendiskusikan apa sih jalan keluar persoalannya. Ini sesuatu yang baru banget gitu. Masyarakat dilibatkan langsung. Betul. Ya? Karena menurut saya keberhasilan Pak Jokowi adalah keberhasilan bagaimana dia melembagakan partisipasi publik begitu. Baik, tapi kinerja seorang Jokowi juga tidak akan sukses tanpa seorang Ahok di sampingnya. Saya tanya nanti peran Ahok dengan Mas Yayat, tapi di segmen selanjutnya Mas Yayat, kita jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin memberikan kritikan, masukan ataupun evaluasi terhadap 100 hari kepemimpinan Jokowi dan Ahok, dapat menghubungi kami di nomor berikut yang tertera di layar Anda. Kita sampaikan informasi selanjutnya. Meski duet Jokowi-Ahok memimpin Jakarta tampak serasi, namun terdapat perbedaan drastis gaya kepemimpinan keduanya. Jokowi tampak lebih luwes dan gemar belusukan bertemu warga. Sementara Basuki Cahayapurnama terkenal tegas, tampil apa adanya, bersikap berani serta terbuka. Bahkan Ahok mewajibkan semua rapat yang dipimpinnya diunggah ke internet agar semua orang dapat melihat. Masa laptop itu banyak, pasti pakai catatan. Waduh, pecat ya. Kampungan banget itu. Terobosan Ahok mengunggah materi rapat ke YouTube menimbulkan pro dan kontra, terutama gayanya saat memimpin rapat. Selama ini, hampir semua rapat yang berlangsung di jajaran Pemprov DKI dilakukan secara tertutup. Video rapat pertama yang diunggah ke YouTube tanggal 8 November sempat menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Dalam pertemuan dengan jajaran Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, Ahok meminta Dinas PU memangkas anggaran hingga 25%. Ia bahkan sempat mengancam membawa anggaran Dinas PU ke KPK.
Pak, sebelum mulai, ini semua pagu anggaran sudah dipotong 25% untuk proyek-proyek pembangunan. Karena harga satuan PU ini terlalu tinggi. Dan kalau kita hitung kasar, kita potong 40 bisa, kita minta 25. Saya kira fair kita dagangnya. Kami hanya gubernur, wakil gubernur meminta 25% untuk kami dalam bentuk dikembalikan ke APBD, tidak potong. Jadi sama seperti Dinas Perhubungan, sebelum kita lanjut ya, tugas saya ini potong anggaran. Tadi waktu di Dinas Perhubungan punya biaya jembatan semua mahal, itu karena hitungan dari PU, satuan-satuannya. Per meter jadi mahal. Jadi langsung saya tawarkan pada Perhubungan, ada 2 cara untuk menyelesaikan ini. Cara pertama, Anda potong anggarannya. Atau cara kedua, saya hapus proyek itu, tidak ada jembatan itu, saya pakai uang operasional saya untuk bangun jembatan itu, kasih saya speknya. Tapi itu yang ada dalam pikiran kami, hitungan kami ada dasarnya. 25 pun masih cukup banyak ruang gerak, tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, 2 pilihan. Saya bangun, kasih contoh, kita ambil salah satu sampel dasar hitungan Bapak. Jadi kita kan proses habis, bukan ngancam. Atau cara kedua, motivasi ditunda, tapi sampai eselon 3 kita copot. Ahok juga sempat terlihat emosi saat rapat dengan perwakilan buruh di Balai Kota terkait pembahasan UMP. Kali ini pemicunya adalah notulen mencatat sebuah rapat penting dengan tulisan tangan. Padahal laptop tersedia di depan mata. Masa laptop itu banyak, masih pakai catatan. Aduh, pecat ya. Kampungan banget itu. Pakai BlackBerry, pakai apa, minta laptop miliaran, puluhan miliar, ada satu laptop yang sangat tinggi. Ada tukang ketiknya. Di siapa itu? Tolong, notulen langsung dengar sini. Pak Iman, notulen dengar sini. Bina. Notulen di sini. Dan tadi untuk terkait MST itu di samping masalah di daerah. Balik kalau itu ada kaitannya dengan yang lain dari Inggris. Ini aja Pak, kita bisa stop aja Pak, pertemuan ini. Kita punya sama kasih kita untung, kalau kita cabut join zaman dia, kita audit dia habis, kita KPK audit. Dan terakhir, Ahok sempat sewot saat rapat dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan BPMP DKI Jakarta. Ia menilai para pejabat tidak mempersiapkan materi rapat dengan baik. Gebrakan demi gebrakan Ahok ini bahkan juga menyita perhatian stasiun televisi Al Jazeera yang pernah mengangkat berita tentang terobosan Ahok di YouTube. Nah, apakah gaya kepemimpinan Ahok yang tegas ini memang dibutuhkan untuk perubahan atau malah akan menjadi bumerang bagi dirinya? Kita lanjutkan diskusi terobosan atau apa menurut Anda? Atau bumerang tadi seperti paket yang kita sampaikan kepada pemirsa. Ini menarik ya, antara Pak Jokowi dan Pak Ahok ini orangnya out of the box. Jadi keluar pada pakem-pakem yang selama ini ada. Kalau kita ketahui birokrasi itu kan kayak penjara bersih. Artinya bergerak atas aturan, pedoman, kebijakan. Tidak boleh keluar dari instrumen yang sudah ditetapkan. Nah ini tiba-tiba ada pola gaya yang merubah pola seperti itu. Ini kan menarik. Tapi buat beberapa orang nih shock terapi ya kan. Sesuatu yang tadinya agak tertutup tiba-tiba dibuka menjadi sebuah konsumsi publik. Nah kemudian ini juga menarik karena persoalan ini kan tidak pernah ditemukan sebelumnya. Apalagi seorang pimpinan misalnya memarahi anggota bawahannya kemudian terinformasi ke masyarakat. Tapi dari sisi sebuah pendekatan untuk perubahan memang kadang-kadang orang perlu juga shock terapi untuk memberikan efek kejut lah gitu. Tetapi pertanyaannya gaya kepemimpinan seperti ini kira-kira tingkat apresiasi di bawah bagaimana nih? Nah apakah akan lebih hati-hati? Apakah juga akan menindak untuk melakukan perubahan yang lebih besar? Satu yang menarik memang Pak Ahok ini kan punya pengalaman sebagai bupati di Belitung Timur, juga anggota DPR. Kemampuan analisa dia terhadap finansial itu dari persoalan anggaran sangat tajam.
Mungkin juga ditambah dengan prakteknya mungkin sebagai seorang yang cukup lama bergerak di bidang analisa ekonomi. Nah, jadi menurut pertimbangan saya, keterbukaan itu memang menjadi sebuah inti kekuatan. Nah, pertanyaannya kalau selama ini pembahasan anggaran tertutup, pembahasan proyek tertutup, orang tidak banyak yang tahu, tiba-tiba dibuka seperti ini. Nah, yang tadinya apakah sesuatu yang tadinya deal-deal 2 kamar, 3 kamar, sekarang begitu terbuka, apakah ini memberi efek nggak pada perubahan birokrasi, misalnya khususnya pada kemampuan untuk mengurangi tingkat korupsi. Seperti diingat kadang-kadang di DKI, mohon maaf ya, kadang-kadang dulu dikenal sebagai sesuatu yang sangat istimewa lah kan, agak ada peluang-peluang dan sebagainya. Tapi dengan keterbukaan seperti ini, apalagi Pak Ahok pernah mengatakan. Tapi elegan tidak menurut Anda? Mungkin kalau misalkan Anda di posisi seperti seorang Ahok, menegur bawahan secara tegas, kemudian dipublikasikan, efeknya seperti apa? Mungkin shock terapi bagus seperti Anda katakan, tapi kemudian bagaimana respect dari bawahan kepada pimpinan? Nah, inilah pertanyaan yang besar. Apakah dari apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ini memberikan perubahan saja? Itu kan juga ada efek pembinaan. Jadi menurut saya, pola-pola seperti ini apakah akan seterusnya dikembangkan? Karena memang akibatnya mungkin pada satu sisi akan membuat resistensi orang untuk menutup, atau wah sudahlah, mungkin saya kalau di segalanya dimarahi, segalanya terbuka, mungkin dia bertahan. Ya kan, ya udah begini saja. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya, apakah dengan pola seperti ini membawa perubahan tidak di birokrasi? Karena birokrasi kita kan terkenal agak tertutup, ingin dilayani segala sesuatu masyarakat yang datang. Nah, sekarang dibalik kan, apalagi Pak Jokowi di lapangan, Pak Ahok di dalam, betul-betul mengawal dan mengawasi. Sempat sekali satu statement dari Pak Ahok mengatakan, kepala putih, ekor putih. Artinya kalau kepala bersih, belakang juga bersih. Nah, sekarang kita lihat, apakah dalam setahun terakhir ini, dengan gaya Pak Ahok yang terbuka, yang belak-belakan, dan berani melakukan efisiensi, itu memberikan efek nggak terhadap pengurangan? Memang DKI dapat wajar tanpa WTP ya, tanpa pengejualan dari BPK ya kan. Apakah dengan seperti ini, berkurang nggak tidak pungutan-pungutan, berkurang tidak deal-deal kepentingan di dalamnya? Jadi inilah yang kita lihat, dengan kemampuan yang lebih terbuka seperti ini, ada nggak pengaruh perubahan dalam arti mengurangi budaya korupsi, mengurangi budaya ketertutupan? Dengan terbuka, efeknya itu yang ditunggu oleh masyarakat. Baik, gaya Pak Ahok ini ketika rapat dengan DPRD pernah diperlihatkan tidak, Bang? Kita ingin tahu aja. Gaya marah-marah atau gimana gitu dengan DPRD. Bedanya dengan DPRD kan, pemerintahan daerah dengan DPRD itu kan partner, mitra. Jadi marah-marahnya ya udah pasti nggak kelihatan. Dia ini apa namanya? Atau kebalik, yang marah-marah DPRD. Tanya-tanya lanjutnya. Iya. Jadi ya, nah, konteksnya adalah kemitraan. Jadi saya kira model seperti yang diterapkan, gaya yang diterapkan di pemerintah daerah semacam itu memang tidak muncul kalau dengan DPRD. Lagi pula kalau DPRD kan nggak pernah marah-marah semacam itu, jadi memang nggak muncul. Dan satu hal yang kita garis bawahi ya secara proporsional, profesional itu adalah ya kita lebih melihat pada kinerjanya. Seperti yang tadi Kang Yayat sampaikan, apakah dengan model atau gaya kepemimpinan semacam itu akan justru membawa dampak positif terhadap reformasi birokrasi atau sebaliknya. Kan ini juga mesti dikaji, namanya juga trial and error. Ini pertama orang dengan gaya semacam itu. Tapi dampaknya semacam apa, itu yang nanti ya kita yang di lembaga pengawasan DPRD itu akan melihat lebih jauh lagi. Syukur-syukur mudah-mudahan ada pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Kemudian tadi masalah transparansi, bersihnya pembahasan anggaran dan lain sebagainya. Tapi ngobrol-ngobrol di luar, pernah tidak ada curhatan mungkin dari pejabat eselon 2 atau 1 ataupun siapapun itu, kadis atau siapapun, karena kita tahu ada beberapa posisi strategis yang kemudian sudah dicopot oleh Pak Jokowi dan digantikan oleh orang-orang yang dianggap tepat untuk posisi itu. Pernah tidak DPRD mendengar bisik-bisik orang-orang di bawah Pak Jokowi dan Pak Ahok? Kalau yang udah diganti, setahu saya itu adalah pejabat yang memang sudah pensiun, sudah habis dan lain sebagainya. Kalau di tengah jalan belum pernah kita dengar. Yang kedua, informal saja, memang ini masalah kemanusiaan juga gitu loh. Kami memang mungkin salah, mungkin keliru dan lain sebagainya. Tapi kami sebagai staf, sebagai bawahan, tolong dibina, jangan dipublikasikan. Berarti keberatan gitu. Itu ada?
Ya, secara informal 1-2 ada. Oh, ngadunya ke DPRD ya? Mungkin dia ngadu ke atasnya takut begitu ngadu di YouTube publikasi, aduh gimana gitu. Kami juga ingin berubah. Kami ingin sesuatu yang lebih baik, tapi jangan dipublikasikan. Dimarahi kami siap. Ada tunjangan sabar juga. Tapi tolong kami dibina. Itu ada 1-2 semacam itu. Kita bilang ya ini mungkin model kepemimpinan sepanjang nanti ujung akhirnya memberikan dampak positif bagi semua, saya kira sih itu adalah masalah gaya ya. Soalnya DPRD-nya nggak marah-marah. Jadi wakil gubernurnya langsung nggak marah-marah kalau ada ternyata pekerjaan dari dinas yang tidak dianggap sempurna, begitu ya Bang ya? Kadangkala kalau memang pekerjaannya nggak beres, DPRD dalam rapat kerjanya di komisi dan sebagainya tetap ditegur juga. Jadi cuma kita fungsi pengawasan tetap jalan. Mungkin nanti baiknya dipublikasi biar masyarakat DKI Jakarta tahu juga. Ada menarik itu Pak Ahok sama DPRD katanya deal nanti pembahasan anggaran terbuka. Gitu. Saya nggak tahu apakah benar nggak ini kira-kira. Nanti dijawab Bang ya. Kami jeda dulu pemirsa. Kembali saat lagi. Pemirsa, saat berkampanye, kita tahu bahwa pasangan Jokowi Ahok memaparkan begitu banyak janji untuk masyarakat Jakarta. Kita lihat tampilannya apa-apa saja janji mereka yang sempat disampaikan. Ini salah satunya akan memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan dan tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti pemilu 2014. Ada janji yang lain, membangun perkampungan yang sehat dan layak huni, dan hunian di bantaran Sungai Ciliwung didesain menjadi kampung susun. Nah, kalau ini mengatasi banjir dengan melakukan pembangunan embung atau folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan, kemudian membangun mal khusus pedagang kaki lima, ruang publik dan revitalisasi pasar tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Kemudian membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas, merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia atau Kota Batavia Lama, bisa katakan seperti itu, melegalkan tanah-tanah yang sebelumnya tidak diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tanah ilegal. Itu sebenarnya ada beberapa poin yang kami rangkum, tapi mungkin Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya juga sudah mendengar ataupun melihat ataupun membaca janji-janji dari Jokowi Ahok dan menunggu bagaimana realisasinya. Kita akan berbincang lagi dengan narasumber saya di sini. Sebelum nanti kita berbincang mengenai janji-janji yang sempat tertahan dan belum terrealisasi karena masih sekitar 3 bulan kepemimpinannya. Saya tanya dulu, DPRD keberatan tidak kalau memang nanti Ahok ketika membahas anggaran yang lebih mendetail dengan DPRD kemudian itu dipublikasikan? Kita sudah komitmen, prinsipnya adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pembahasan anggaran. Malah kan kita ada kerjasama dengan BPK, BPKP dan KPK agar ada pengawasan dalam pembahasan anggaran kita. Dan itu memang sudah dilakukan selama anggaran perubahan tahun lalu sampai yang sekarang ini. Jadi saya kira proses itu sudah tidak ada masalah. Kalau dibuka untuk publik juga tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Karena selama ini kan proses pembahasan baik di paripurna atau di badan anggaran dan seterusnya juga kan mengundang publik. Oke, baik. Saya mau tanya komentar dulu seorang Jaja Rizal tentang Ahok. Ya, saya pikir Ahok ini ada 2 tipologi model kepemimpinan. Dulu terkenal antara Soekarno sama Hatta. Soekarno disebut sebagai seorang solidarity maker gitu. Dia bisa menggalang massa, dia dekat dengan massa begitu. Sedangkan Hatta seorang administrator yang baik begitu. Nah, ini memperlihatkan antara Jokowi sama Ahok tuh pola kerja antara seorang administrator pada Ahok, seorang solidarity maker pada Pak Jokowi. Kalau istilah Pak Yayat kan 7 di blusukan, 1 jam di belakang meja begitu. Bahkan sekarang berlebihan pada masa banjir ini seperti 24 jam malah di lapangan. Ini menurut saya konsep yang mengingatkan kita pada model 2 pendiri bangsa kita itu. Tapi yang menarik menurut saya model Ahok yang di tiap rapatnya itu
dibuat terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Menurut saya ini bukan hanya perkembangan teknologi ya, tapi juga ini memang satu hasrat yang sejak tahun 98 kita inginkan, bahwa ada transparansi dong. Kita pengen lihat ini birokrasi ini kerjanya benar-benar gak sih, cerdas gak sih. Kalau mereka menjawab kan kita, jadi kita seperti melihat reality show, tapi ini menyangkut nasib kita begitu, bukan nasib yang main di dalam reality show. Ini menurut saya satu hal yang menarik. Mungkin juga ada ekses-eksesnya, misalnya secara psikologi nanti seperti apa. Misal dulu Bang Ali adalah orang yang menolak kalau dia mau ngomelin bawahannya, dia kan seorang militer. Kalau ada masalah, itu yang harus diomelin ya komandannya, bukan serdadunya begitu. Misal ada satu peristiwa di tahun 1974, ada jembatan di daerah Grogol itu dibangun dan dalam waktu 4 bulan itu roboh. Bang Ali langsung ke depan pers dan bilang, saya yang bersalah. Tapi itu kepala proyeknya dipanggil ke kamar, dimaki-maki, monyet lu katanya kayak gitu. Iya, dari habis begitu. Begitu juga kalau rapat, bukan ya sekarang mungkin karena media sudah begitu ya, perkembangan media sosial juga begitu hebat. Tapi dia juga seorang media darling gitu Bang Ali pada masanya. Tapi memang kalau rapat dia tertutup, dan kalau salah ya dia maki-maki di situ. Dia juga berkantor di tiap kelurahan. Nah, itu yang menurut saya menjadi folklore, menjadi cerita. Kalau Bang Ali berkantor di kelurahan, orang sering dengar kata-kata dasar monyet begitu. Nah, itu jadi khas sehingga dia dikenal sebagai gubernur monyet. Jadi menurut saya sih satu hal yang masih kita bisa lihat pada Ahok yang belum mencapai tahap Bang Ali. Tapi Bang Ali kan kalau habis ngomel-ngomel, dia langsung insaf dan minta maaf begitu. Oh sorry tadi salah begini gitu. Berbicara mengenai Ali Sadikin, apakah menurut Anda ada beberapa item yang kemudian dicontoh oleh Jokowi dari seorang Ali Sadikin kebijakannya, termasuk kemarin ketika Jakarta Night Festival? Iya, Jakarta Night Festival. Saya pikir menarik, artinya gini, Pak Jokowi itu kan simbol dari kemenangan masyarakat begitu. Selama ini Jakarta dibangun atas mimpi elit dan kaum aristokrasi uang. Nah, simbolnya itu kan HI, simbolnya itu kan Jalan Tamrin. Nah, Jalan Tamrin itu sejak tahun 98 memang menjadi ruang publik perebutan antara mereka kaum aristokrasi uang dan elit dengan miliknya rakyat begitu, demo-demo, aksi segala macam. Nah, menurut saya Bang Ali juga melakukan itu. Jadi cuma dulu konsepnya kan dia merasa rakyat tuh perlu pelepasan, with clap istilahnya. Cuma persoalannya kadang-kadang konsep yang dipikirkan oleh Bang Ali sejak tahun 1968 tapi 1966 baru dilakukan tahun 1968. Nah, hebatnya Pak Jokowi kemarin itu dilakukan dalam 15 hari menurut saya. Ini saya khawatir begitu, untungnya malam itu kan hujan. Diprediksi misalnya akan datang 50.000 orang, ternyata 500.000 orang, ternyata yang datang 1 juta. Kalau nggak hujan saya khawatir mungkin jumlahnya akan lebih gitu. Masih ada sejumlah catatan lain yang nanti akan saya perbincangkan dengan sejumlah narasumber kami, dan kita nanti juga akan berbincang dengan rekan saya, Muhammad Rizky, akan memandu perbincangan dengan Gubernur DKI Joko Widodo. Saya sapa dulu Muhammad Rizky. Rizky, silakan. Awas, clean. Ya, Rizky. Iya, di sini Jokowi baru datang, Elvira. Nanti kita akan lebih jauh lagi berbincang bersama Jokowi. Namun kita nanti harus jeda dulu sinak, Elvira, tampaknya, karena kita akan mempersiapkan dulu perbincangan saya, karena Jokowi juga akan melihat langsung bagaimana tanggul di Latuhara hari ini. Alhamdulillah dari 7 sekarang 3 udah bunyi. Oke. Tinggal 4. Nah, 4 ini memang agak sulit karena memang berada di posisi yang lebih rendah. Nah, jadi peran Pemprov apa? Bapak kan udah lihat ke sana. Terus konkretnya Bapak ngapain gitu, Pak? Ngapain? Untuk ya segera memutuskan. Seperti ini yang dibutuhkan keputusan-keputusan lapangan. Seperti apa yang di Tanggul Ratu hari ini. Kalau nggak diputuskan di lapangan, kita nggak ngerti kebutuhannya apa. Berapa ribu gibik batu dibutuhkan, berapa ribu gibik pasir dibutuhkan, berapa personil yang dibutuhkan pagi, siang, malam untuk menyelesaikan darurat-darurat seperti ini. Pompa juga darurat. Itu artinya harus Bapak yang memutuskan. Kan Bapak punya jajaran di bawahnya, Pak. Iya. Nah, gimana itu? Kita memang harus ngerti lapangannya. Kalau nggak ngerti gimana kita bisa memutuskan sesuatu.
nggak cukup level kepala dinas begitu Pak, maksudnya asisten kemudian pada untuk kebijakan-kebijakan pada posisi-posisi yang sangat penting saya handle. Tapi setelah beres baru diserahin ke kita, itu bukain pintu aja. Setelah pintunya kebuka silahkan, udah beres semuanya, kepala dinas silahkan terusin, sudah. Kita tinggal kontrol paling pagi, sore, malam. Itulah yang fenomenal dari gaya Anda Pak ya. Anda selalu datang sendiri langsung melihat kesana kemari. Jadi orang kemudian berpikir apakah Pak Jokowi ini nggak percaya sama jajarannya? Oh percaya, percaya. Tetapi lapangan harus dikuasai sehingga memutuskan jangan keliru. Itu saja. Karena darurat seperti ini nggak mungkin lah kalau tidak diputuskan di lapangan, lapangan nggak diketahui, data konkret lapangan nggak diketahui. Bagaimana kita memutuskan? Kayak di sini waktu hari pertama, bagaimana cari batu yang ribuan kubik, pasir yang ribuan kubik, keadaan jalan sangat macet semuanya, sampai 8 jam, 7 jam. Menurut Pak Jokowi itu harus gubernur langsung turun begitu langsung, Pak? Karena ini membutuhkan power. Sekarang telepon ke misalnya ke Kodam, ke Pangdam langsung, ya kan, ke Kapolda langsung misalnya, ke Kopassus, ke Marinir, ya ke Paskas. Ya siapa kalau enggak? Ya memang ini memang saya pada posisi yang harus bertanggung jawab pada posisi ini. Bicara 100 hari kerja, katanya Anda agak risih dengan 100 hari kerja, 100 hari kerja. Kenapa sih Pak? Karena saya tiap hari kerja. Entah nanti 1000 hari, entah 2000 hari, entah. Jadi nggak perlu 100 hari, nggak perlu itu. Orang kan banyak pejabat biasanya 100 hari kerja, lihat saya kerja apa gitu. Ya kalau mau dilihat pun ya terserah. Karena saya bekerja, dinilai masyarakat jelek silahkan, dinilai masyarakat tidak baik juga silahkan, tapi saya bekerja pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu, libur nggak ada. Oke. Wah, nggak ada hari istirahat dong Pak, gimana bisa? Ya, nah, manusia ini robot. Iya, gitu, saya bisa tidur waktu jalan, misalnya kayak tadi dari Pluit ke sini 1 jam ya bisa tidur 15 menit. Biasa, saya biasa. Pak, bicara tadi kata Bapak nggak ada 100 hari kerja, tiap hari kerja. Nah, Bapak tiap hari kerja itu kan orang biasanya kerja di kantor Pak sebagai manajerial, tapi Bapak lebih suka turun itu biar apa sih Pak? Ya karena sebetulnya blueprint sudah ada, perencanaan sudah ada, ya kan? Kenapa nggak jalan-jalan? Ini kan yang namanya keputusan lapangan, eksekusi. Yang saya sampaikan bolak-balik yaitu. Jadi Anda tuh nggak yakin gitu contoh, ya? Saya berikan contoh. Contoh yang tidak jalan kalau gubernur nggak jalan. Contoh MRT itu sudah 26 tahun. Itu kan masalah pinjaman bank kan Pak? Sejak 1986, monorail. Sudah berapa tahun? Kenapa negara tetangga yang dulu perencanaannya duluan kita, tapi mereka punya lebih dahulu? Karena keputusan lapangan, bukan karena apa-apa. Putusan lapangan itu berarti ada maksudnya? Ya segera mengeksekusi, melihat lapangannya yakin segera diputusin. Berarti pemimpin dulu tidak mengeksekusi langsung. Apanya? Ya? Pemimpin sebelum Anda? Nggak bicara, saya bicara ke depan. Ke depan. Yang penting Anda mau memutuskan cepat. Ya. Jadi Anda melihat permasalahan DKI Jakarta selain macet, banjir, transportasi, birokrasi gitu Pak ya? Banyak semuanya perlu. Saya mau tanya sebenarnya ketika Anda dari Solo Pak ya, Pak Jokowi masuk ke Jakarta itu ada apa sih yang ada di pikiran Pak Jokowi? Nah, kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Ya, masih langsung dari Tanggul Latu Har-Hari, masih bersama Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi. Kalau kita bicara 100 hari kerja sekarang ini, memang besok 100 hari kerja Pak ya. Dapat kadonya kado banjir Pak ya. Pusing nggak Pak? Pusing nggak Pak Jokowi? Lihat wajah saya, biasa saja, biasa. Tapi sepertinya Bapak setiap yang paling penting setiap masalah hadapi, setiap problem hadapi, nggak usah pakai keluhan-keluhan. Hadapi. Jadi Anda tidak pusing, tidak menyesal, aduh ternyata Jakarta masalah semua nih. Dengan manajemen organisasi di birokrasi yang kita punyai, kita ya pengen menyelesaikan masalah ini. Tentu saja dengan dukungan dari yang lain-lain. Oke Pak, kita pecah dari masalah DKI Jakarta ada 3 Pak misalnya. Dan mulai dari banjir, kemudian macet, masalah transportasi umumnya, transportasi massal. Kita bicara banjir saat ini, yang terjadi saat ini banjir di Jakarta. Anda ngebayang nggak Pak, ternyata banjir Jakarta tuh sebesar ini ya gitu? Sedahsyat ini ya banjir. Kebayang nggak tadinya? Ya kebayang, dulu kan pernah. 2007 pernah, 2002 pernah. Di Jakarta ini tahun 32 juga pernah banjir besar juga. Tapi waktu itu Anda bilang banjir tidak akan sebesar tahun 2007. Ternyata terjadi Pak. Iya, pikiran kita kemarin tidak ada tanggul yang jebol seperti ini. Jadi
yang terkena banjir itu titik-titik yang sudah kita perkirakan. Karena ini tanggulnya jebol di Latu Harari, titik-titiknya menjadi itu artinya tidak terkelola dengan baik. Nah, itu artinya Anda tidak sempat atau miss begitu Pak mengecek tanggul-tanggul yang ada di Jakarta? Beberapa yang di kewenangan kami sudah kita lakukan, meskipun juga ada yang jebol juga 1-2, tapi segera karena kali-kali kecil kewenangan kami langsung diperbaiki. Untuk kali ini sendiri Bapak tidak sempat lihat? Tidak, tanggul karena ini memang di luar kewenangan dari DKI. Jadi kalau keluar kewenangan DKI Bapak nggak perlu lihat? Ya, karena memang sudah ada yang bertanggung jawab. Tapi pada kenyataannya Pak, jebol Pak? Ya, dimanapun. Yang jadi ini DKI, korban masyarakat? Yang dimanapun musibah ada, tetapi ini kita akan, dari pengaman ini saya kira controlling dari siapapun perlu. Tadi Bapak bilang ada titik-titik banjir, sudah diperkirakan. Antisipasinya apa Pak dari banjir itu? Supaya masyarakat tadi, misalnya Pak? Sebetulnya kemarin kan sudah kita lihat ada masih ada kira-kira 78 titik. Dan sebelumnya kan kita sudah siapkan manajemen bencana, sudah disimulasikan di lapangan. Saya kontrol sendiri, saya cek sendiri. Tetapi dengan jebolnya tanggul ini, kemudian intensitas hujan yang ternyata di Manggarai yang dulu 2007 itu 1020, sekarang 1030, ini memang lebih besar. Nah, untuk masyarakat yang tadi di bantaran kali atau di titik-titik yang banjir tiap tahun terjadi karena banjir kiriman, mereka nggak mau pindah tuh bagaimana Pak? Solusi dari Pak Jokowi? Mau dari peristiwa ini kita setelah banjir berhenti langsung akan laksanakan normalisasi, dipercepat. Kenapa setelah ada banjir Pak baru mau lakukan itu? Kenapa tidak sudah sebelumnya? Di dalam perencanaan sudah, tetapi kita percepat, kita majukan. Karena memang yang kemarin yang masuk dalam perencanaan kita baru di pembebasan di Pesanggerahan, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Sunter. Ini tahun ini dimasukkan lagi yang Ciliwung masuk. Sehingga pembebasan tanah akan disiapkan anggaran kira-kira 650 miliar. 650 miliar. Ya. Kemudian teknisnya nanti di Kementerian PU di pusat. Anda yakin masyarakat itu mau? Karena udah berapa periode pendahulu Anda mau memindahkan nggak? Mereka nggak mau. Pendekatan, ini masalah pendekatan dan masalah solusi. Kalau di pendekatannya baik, diberi solusi yang memang baik, saya yakin insya Allah masyarakat sadar dan punya kesadaran kolektif dan mau pindah. Tidak ada yakin itu pindah? Iya. Ada targetnya Pak, kapan mereka harus pindah? Ya, sesegera mungkin. Kalau solusinya sudah ada. Anda agak risih dengan 1 hari kerja. Anda katakan tadi 1 hari karena tiap hari kerja. Sekarang pertanyaannya gini, kalau tidak 100 hari, 1 periode, bisa nggak Anda selesaikan masalah di DKI Jakarta? Banjir saja, 100 banjir. Ada yang bisa, ada yang rampung, ada yang tidak rampung. Karena memang ini menyangkut yang sudah berapa, ini kan kita sudah berapa sih? Sudah, saya gubernur yang ke-16. Oke. Maksud Anda 15 yang lainnya nggak bisa? Enggak, maksudnya gini yang artinya dalam jangka waktu panjang ini penyelesaiannya kan panjang pula gitu. Belum bisa kita rasakan bersama-sama. Jadi kalau kita diberi target seperti itu, mesti nanti tetap ada yang masih tersisa, maksud saya. Kayak contoh transportasi massal ini semuanya akan langsung kita Bentar Pak, belum masuk ke sana. Masuk banjirnya dulu aja Pak. Masalah banjirnya bisa nggak Pak? Banjir, tidak jadi yang katanya 5 tahun. Banjir target kita setahun itu akan menghilangkan 8-12 titik. 8-12 titik? 8-12 titik. Kalau tidak ada terobosan. Padahal sekarang ada 78 titik. Itu pun kalau intensitas hujan dan di hulu itu tidak aliran air permukaannya tidak semakin besar. Kalau semakin besar jumlah titik banjir itu juga akan bertambah. Itu pun juga kalau tata ruang untuk perumahan dan lain-lain tidak mendahului. Jadi ini kita ini kerjakan kebut-kebutan untuk saling cepat-cepatan saling mendahului. Kalau enggak nanti kita baru rampung 8 titik banjirnya sudah tambah lagi. Oke, baik. Berarti tadi inilah yang harus intensitas hujannya sama tata ruangnya Pak ya. Nanti kita masuk lagi ke sana Pak ya. Kita jeda dulu lagi Pak Jokowi. Kita kembali sesaat lagi. Tata ruang menarik.
Kita lanjutkan kembali, masih 100 hari kepemimpinan Jokowi Ahok. Pak Jokowi, tadi Anda sempat menyebut banjir itu permasalahannya bisa Anda selesaikan dengan catatan intensitas dan tata ruang. Kalau intensitas hujan kita nggak bisa lah, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi soal tata ruang kan bisa kita kelola dengan baik dan benar. Anda melihat dengan banjir ini, apakah tata ruang, tata kelola Jakarta baik atau buruk? Sudah terlanjur kronis. Kronis itu artinya tinggal nunggu tuh Pak kalau orang sakit Pak ya? Ya memang harus kita desain lagi, kita perbaiki lagi. Berarti di sini diuji dong Pak kepemimpinan Bapak untuk memegang DKI Jakarta. Kalau Anda sendiri artinya Pak, kalau itu untuk sebuah ruang terbuka hijau ya untuk ruang terbuka hijau. Kalau itu memang untuk sebuah daerah resapan air ya untuk resapan air. Kalau itu untuk sebuah hutan mangrove ya untuk hutan mangrove, bukan untuk jadi rumah, kemudian jadi mall, kemudian jadi apartemen. Itu yang menyebabkan ya kita seperti ini. Di daerah mana tuh Pak yang seperti itu menyerai tata ruang, tata letak? Nggak usah saya sebut lah, terlalu banyak. Terlalu banyak di Jakarta. Nah, sekarang diuji dong Pak. Kalau Anda waktu di Solo, ya koreksi saya salah, saya pernah waktu itu, Bapak tidak pernah memberikan izin pembangunan mall satupun di Solo, betul ya Pak ya? Nah, kalau di sini Anda katakan tadi ada yang menyalahi tata ruang, tata letak, berani nggak Bapak untuk mereka untuk tutup tuh bangunan itu? Tidak layak? Kok nggak berani kenapa? Berarti Bapak akan melakukan itu? Kok nggak berani kenapa? Berarti berani. Berani Pak ya, berarti Pak ya. Nggak kan ada yang menyalahi, kalau memang kan demi masyarakat nih. Kalau aturannya memang tidak dipenuhi ya stop. Bapak akan stop itu Pak ya? Ya stop. Karena di era kepemimpinan dulu Pak, saya ingat ruang terbuka hijau, ada SPBU, itu suruh tutup Pak. Itu dilakukan. Nah, kalau tadi Anda katakan ada perumahan, ada mall yang menyalahi aturan, itu Anda berani stop, suruh tutup mall-mall itu? Tapi kalau sudah terlanjur mallnya ada, ya kan, apartemennya ada, properti perumahan ada, sudah terlanjur ada, mau diapain? Walaupun menyalahi tata aturan, ruang terbuka hijau itu Pak, menyebabkan banjir. Iya, tapi saya mau tanya mau diapain? Kalau sudah terlanjur, mestinya yang setelah ini jangan. Kalau sudah terlanjur, di situ sudah masyarakat sudah ribuan, ya kan? Pemiliknya bukan developer lagi, tapi sudah masyarakat. Oke, tadi yang di Kampung Pulau kan Bapak pindahkan paksa karena mengganggu. Yang katanya tadi yang di alur kan akan dipindahkan supaya terbuka. Nah, mereka-mereka yang di bangunan apartemen mewah yang menyalahi aturan, ya mereka pindah. Ya, tapi pengembangnya sudah bertanggung jawab gitu. Ya, biasanya mereka itu sudah pegang izin. Tetapi memang secara tata ruang semua orang ngerti, saya nggak ada cerita. Tapi sudah pegang izinnya. Tapi bukankah Bapak selalu katanya berjuang demi masyarakat? Nah, kalau itu ternyata menyusahkan masyarakat Jakarta, banjir Pak. Tapi kalau hanya segelintir orang yang dibela. Kalau izinnya sudah dipegang, iya kan? Ya, izinnya ada. Izinnya ada. Kemudian saya stop, saya DPUN, kemudian kalah. Karena ini menyangkut hukum, ya kan? Jadi kan tidak semudah itu. Apapun yang ingin kita lakukan semuanya harus terkalkulasi dengan baik, terkalkulasi. Saya tidak mau nabrak-nabrak, kemudian hanya menambah musuh di sana sini saja, bukan tipikal saya. Tetapi kalau memang aturan itu dilanggar, saya bilang tidak ya tidak. Jadi yang kalau mereka sudah memegang surat, kertas, kita berbicara ke depan lah. Bicara ke depan, oke. Bicara ke depan Pak. Bapak sudah minta bicara ke depan. 6 ruas tol itu jadi nggak Pak? Gimana? 6 ruas tol itu? Masih dipikir. Oh, masih dipikir. Kemungkinan tidak semuanya. Tidak semuanya Pak, jadi tidak 6. Kemungkinan tidak diberikan semuanya. Kenapa Pak? Ya masih dalam kalkulasi, nanti kita umumkan pada saatnya lah. Karena memang ada yang plusnya banyak, ada, tapi ada yang negatifnya banyak. Negatifnya banyak? Berarti mudarat ya Pak ya? Kalau mudaratnya banyak, kenapa Bapak setujui Pak? Enggak, saya bilang kan ini masih kita kalkulasi lagi, kita pikir lagi dari uji publik yang kemarin kita lakukan. Itu kan sudah masukan banyak sekali, sehingga itulah nanti yang ingin kita putuskan. Dalam waktu dekat inilah, setelah banjir rampung akan banyak saya putuskan hal yang berkaitan dengan
Oh jadi ini setelah banjir masih tetap belusukan Pak? Masih sampai 5 tahun belusukan terus. Tapi harus ada hasilnya dong Pak? Apanya? Harus ada hasil nyata. Belusukan ini kan kita mendapatkan data lapangan langsung. Kita bisa mendengar langsung keluhan masyarakat. Kita bisa mendengar langsung keinginan masyarakat. Ya, dengar langsung berarti harus memecahkan masalah yang didengar itu. Iya, karena saya datang ke sebuah tempat itu pasti ada data-data yang saya bawa, bukan asal blasak blusuk. Jadi itu Bapak udah pilih-pilih tuh belusukan itu? Bukan dipilih-pilih, ada data, ada perencanaan, ada blueprint yang ada dan di situ ada masalah, itu yang saya datangi. Berarti yang Anda datangi pasti punya masalah? Pasti ada masalahnya. Dan masalahnya selesainya harus selesai langsung dong Pak ketika Anda datang? Kalau yang bisa langsung diselesaikan ya selesaikan. Kalau butuh waktu sebulan ya nggak apa-apa, Kalau butuh waktu setahun nggak apa-apa, asal rampung masalahnya. Oke. Kalau masalah kemacetan kayak gini gimana nih Pak? Nah, Bapak tadi kan ngerasain macet nih. Nah, apa sih Pak? Apa faktor utama kemacetan Jakarta itu apa ya? Ya, yang pertama memang terlalu banyak mobil dan terlalu banyak motor. Oke. Rasio antara jumlah mobil dan jalan tidak seimbang. Kemudian semua orang pakai mobil, satu orang pegang satu. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi solusi yang konkret, yang nyata Pak, bisa meminimalisir macet gitu Pak? Ya nanti transportasi massal, busway-nya dikompletin koridornya, kompletin bisnya, monorail dijalankan, MRT dijalankan, itu pun harus juga diiringi dengan kebijakan seperti yang sudah kita sampaikan, masalah genap ganjil masih dalam proses, kemudian nanti ERP juga bisa dilaksanakan. Memang harus seperti itu. Pajak parkir yang tinggi untuk tempat-tempat tertentu ya memang harus dilakukan. Kemudian kampanye untuk berbondong-bondong naik ke transportasi massal. Di Singapura mendorong itu perlu waktu 7 tahun. Nah kalau di sekarang Bapak minta 7 tahun juga, nggak cukup belum? Di sini kalau memang nanti transportasi massanya siap ya, kalau kebijakannya kita langsung kita lakukan secara paralel, saya kira akan lebih cepat. Harus optimis lah, kerja itu harus optimis. Kelihatan jangan pesimis, kerja itu harus optimis. Oke, bicara transportasi, Anda fokus kemana nih Pak? Monorail kah? Kan Anda juga semuanya pun juga belum menyelesaikan masalah. Ya terus kalau nggak menyelesaikan masalah, kita kan maksudnya mengurangi masa tidak selesai 100% gitu loh. Meskipun ini maksudnya Anda minta dipilih lagi 2 periode. Meskipun busway-nya rampung, MRT rampung, monorail rampung, ada kebijakan-kebijakan itu semuanya. Tapi kalau budaya kita semuanya masih pengen pegang mobil sendiri-sendiri, kemana-mana juga harus pakai mobil, nggak mau pakai transportasi massal, ya akan terus kejadian seperti juga. Akan tidak ada kebijakan nasional untuk untuk membatasi mobil dan motor, ya akan seperti maksudnya peran pemerintah pusat nih, jadi Anda minta tolong. Iya, ini semuanya kayak tadi masalah banjir kan juga masalah hulu sampai hilir. Kalau hilir dibenahi, hulunya tidak, ya percuma saja. Nah, kalau Anda balik lagi ke banjir, Pak Jokowi, ini Anda udah duduk bersama belum, Pak? Kan ini kan ada penyangga nih, ada Jawa Barat, ada Banten. Kita kan baru dilantik kan, sudah saya ke Bandung, ketemu Pak Gubernur, ke Banten ketemu Bu Gubernur, sudah. Artinya sebetulnya kita ini sudah sepaham semuanya. Yang kita tunggu sekarang kan keputusan dan action lapangannya. Nah, action lapangannya itu, Pak? Yaitu juga menyangkut ke pemerintah pusat. Gampang diomongkan, koordinasi gampang, mengkonsolidasikan gampang, tapi dalam prakteknya itu sulit. Oke, Pak, bicara banjir lain. Jadi sulit nih ya, pusat, kita ngomong apa adanya. Maksudnya untuk merealisasikan itu tidak gampang. Nyatanya sampai sekarang belum terrealisasi. Koordinasi gampang, Pak ya, realisasinya susah. Iya, nyatanya seperti itu. Tapi kalau nanti semua pemimpin Jakarta nanti selanjutnya berlindung di balik pemerintah pusat? Tidak, ini tidak berdalih. Kita menyampaikan fakta-fakta dan pemerintah pusat juga punya kendala-kendala. Kita juga ngerti. Pak, soal bantuan nih Pak, untuk banjir kan, kemarin ada 2 triliun Pak ya, betul ya? Untuk sodetan dibikin. Sodetan
kira-kira 500 miliar. 500 miliar, cukup nggak? Kemudian ya untuk bantuan-bantuan ini sampai 2T. 2T kan Pak, betul. Itu cukup nggak? Hitung-hitungan Bapak cukup nggak sih 2T itu bantuannya? Ya, kayaknya kalau lama kayaknya nggak cukup. Kalau gini, saya berikan contoh aja untuk membuat deep tunnel, hitungannya 16 triliun. Deep tunnel. Itu yang gede-gede misalnya, seperti itu. Target-targetnya dong Pak, deep tunnel tuh 16 triliun, duit udah ada belum? Enggak, maksudnya itu saya ingin membandingkan angka-angka yang tadi disampaikan. 2 triliun itu ya. Jadi artinya untuk untuk menyelesaikan masalah ini memang harus ada manajemen fokus. Ada konsentrasi anggaran yang memang difokuskan menyelesaikan masalah ini. Anda ini bekerja sendiri atau ada tim sih Pak sebenarnya Pak? Ada dong, masa bekerja sendiri ya wajah saya tiap hari pusing dong. Tapi kok kalau turun Anda turun Pak ya karena Basuki kemana Pak? Ya karena sudah ada guidance, saya turun kemana udah ada guidance-nya, udah ada panduannya. Anda dengan Wakil Gubernur gimana Pak Basuki? Ya nggak ada masalah, kita kan memang sudah pembagian kerja. Saya ke lapangan, Pak Wakil Gubernur yang ada di kantor menyelesaikan masalah perencanaan, mengawasi penggunaan anggaran, pembinaan kepada kepada pegawai, pembagian seperti itu. Memang jarak ya nanti kalau sudah bosen ya gantian kan juga nggak apa-apa. Pak, kalau bicara gaya kepemimpinan wakil Anda sendiri, Anda cocok dengan gaya gaya lebih marah-marah. Kita ini menjadi lebih saling bisa menutup. Itu. Jadi masih harmonis Pak ya? Kan ini trauma yang kepemimpinan sebelumnya Pak? Bukan harmonis, sangat harmonis. Sangat harmonis masih Pak ya? Nggak usah ditunjuk-tunjukin lah, kita kemana-mana bareng. Ngapain? Oke, baik. Pak, janji untuk masyarakat Jakarta banjir ini kapan Pak hilang Pak? Supaya nggak ngerasain banjir lagi nanti saya Pak, biar sama-sama ngomongin banjir lagi sama Bapak. Kira-kira kapan? Ya, kita ngomong apa adanya tadi sudah saya sampaikan di depan kan. Ya. Setiap tahun itu hanya berkurang 8 sampai 12. Oke, setiap tahun ya. Dengan catatan tidak ada tambahan titik banjir yang baru karena pembangunan perumahan-perumahan atau properti-properti yang lain, ya kan. Kemudian juga di hulunya juga aliran air permukaan juga karena pembangunan juga yang ada di sana juga juga cepat sehingga aliran air mengalir ke bawah. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah fakta-fakta lah. Kita tidak usah janji mulu-mulu, yang ngomong yang tinggi-tinggi. Tapi itulah kalkulasi dan fakta yang ingin saya sampaikan. Terakhir Pak, kalau ada yang meminta Anda jangan sibuk belusukan, gimana? Ya tetap belusukan. Tetap belusukan. Baik, terima kasih Pak Jokowi atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi. Sekarang saya kembalikan lagi ke Elvira. Rizky, mungkin bisa ditahan dulu Pak Gubernur. Ada satu pertanyaan saja dari Mas Yayat, pengamat tata kota di sini. Bisa disampaikan Mas Yayat, pertanyaannya apa? Selamat malam Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak bisa mendengar langsung, disampaikan oleh Rizky. Okay. Saya ingin tahu apakah selama ini Pak Jokowinya kelihatannya bekerja sendiri. Bagaimana dengan perangkat birokrasi yang ada di dalam DKI itu sendiri? Apakah bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membuat langkah-langkah konkretnya? Sebagai contoh, bagaimana mempersiapkan penyusunan konsep rumah susun deret yang sekarang ditunggu warga. Kemudian bagaimana tentang hibah kendaraan Kopaja itu. Baik, langsung Pak Jokowi bisa mendengar langsung ya. Jawabannya Pak Jokowi? Oh, minta ditanggapi Pak. Soal rumah susun ya, dikit Pak. Semuanya sudah disiapkan. Itu masalah yang ada di pemerintahan itu masalah-masalah hal yang berkaitan dengan aturan-aturan. Saya kira birokrasi kita siap, tetapi memang harus dikontrol, ditanyakan harian ya agar sesuai dengan rencana dan keinginan-keinginan yang ada di masyarakat.
Oke, baik. Terima kasih. Itu dia jawaban dari Pak Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih juga Muhammad Rizky. Itu tadi jawabannya Mas Yayat. Baik. Ada beberapa catatan yang nanti akan kita perbincangkan lagi mengenai kepemimpinan Jokowi Ahok 100 hari memimpin DKI Jakarta. Kami jeda dulu. Itu tadi penjelasan lengkap. Di segmen sebelumnya Anda melihat apa saja penjabaran dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Para panelis ini sudah mencatat beberapa poin yang mungkin menurut Anda kurang sesuai atau menjadi PR bagi seorang Jokowi Ahok. Saya mulai dengan Mas JJ Rizal. Ya, saya pikir tadi saya menunggu sebenarnya yang masih abu-abu ya, sudah sampai public hearing terkait masalah 6 ruas tol gitu. Saya pikir mungkin kata 100 hari itu tidak ada dalam kamus Ahok, dalam kamus Pak Jokowi, bahkan Ahok tuh pernah ngutip saya 100 hari udah kayak orang mati aja gitu kan, 100 hari gitu. Tapi saya pikir masyarakat tuh menunggu sebenarnya setelah public hearing itu keputusan Pak Jokowi bersama Ahok terhadap 6 ruas tol tuh bagaimana begitu. Ini menurut saya penting segera disampaikan agar masyarakat tuh tahu tentang nasib masa depan kota Jakarta, karena sangat ditentukan sekali menurut saya oleh pembangunan 6 ruas tol begitu. Ini masih area yang abu-abu. Kita dapat isu ada tekanan, sudah diteken, sudah apa, tapi saya mau ngutip Pak Andri Nop Caniago ya, menurut saya betul bahwa kalau itu melanggar etika publik ya berhak kok. Bahkan Menteri PU sendiri bilang kalau Pak Jokowi nolak ya ini nggak bisa jalan ya. Saya pikir dalam live pernah saya di TV ini juga tanya Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi dalam kasus menaikkan upah dari buruh berani menyatakan dengan cepat begitu pro kepada masyarakat begitu ya. Tapi dalam kasus 6 ruas tol ini kajiannya sudah banyak dan jelas. Di sejumlah media sudah disampaikan Pak Jokowi bahwa ini sudah setengah jalan. Kita tahu peraturannya sudah diteken oleh gubernur sebelumnya. Kemudian ada beberapa syarat sehingga kemudian seperti sinyal setuju, tapi tadi beliau sempat mengatakan bahwa masih akan diuji coba. Tapi sedikit saja syarat dari Pak Jokowi itu boleh digunakan untuk bis Transjakarta, pintu masuknya dikurangi, kemudian memenuhi analisa dampak lingkungan. Itu sebelumnya yang sudah disampaikan, tapi mungkin tadi tidak disampaikan secara langsung pada saat wawancara. Mungkin saya orang Betawi ya, bukan orang Jawa yang tidak pandai untuk membaca perkataan simbolik begitu. Kalau orang Betawi bilang yang diminta oleh Pak Jokowi ini kan seperti orang ngelamar minta susu macan begitu. Itu hal yang nggak mungkin begitu. Tapi saya pikir memang perlu kata yang pendek begitu sehingga kita tahu seperti apa sikap Pak Jokowi. Menurut saya ini satu hal yang penting segera dinyatakan begitu. Oke, Mas Yaya? Ya, ini yang menarik. Ini kan banyak suatu rencana program yang luar biasa. Artinya sangat populis, merakyat. Dan kira-kira ini memang ditunggu-tunggu realisasinya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah janji-janji yang disampaikan ini bisa terrealisasi apa tidak dalam setahun terakhir nanti? Contoh misalnya tentang hibah. Ini harus jelas mekanismenya, jangan sampai ada persoalan konflik. Kedua yang ditunggu orang secepat ini adalah genap ganjil. Itu jadi atau enggak sih? Orang udah deg-degan nih gara-gara statement aja udah ada yang nambah mobil. Ya kan, udah ada yang mau buat plat palsu. Bagaimana kesiapan infrastruktur? Kalau Pak Jokowi menunda lagi berarti ada yang salah di sini. Jadi keberanian mengambil sikap juga harus diiringi dengan sikap kritis untuk mempersiapkan perangkatnya. Contohnya nanti bagaimana dengan perangkat penyediaan layanan bus. Bus akan ditambah tapi gasnya terbatas. Nanti pertanyaan orang, kalau orang nanti pindah ke angkutan umum, nah ini ada jebakan, ada yang menarik. Kalau ini gagal, nanti mulai orang saat ini mungkin sangat euforia, tapi nanti ditunggu janji-janji. Itu misalnya yang harus penuh kehati-hatian agar kebijakan genap ganjil ini tidak menimbulkan persoalan efek sosial maupun ekonomi. Pak Jokowi harus hati-hati dengan ini. Kedua, MRT. Ini ditunggu juga, persoalannya sudah disetujui oleh pusat. Tinggal keputusan, beliau akan mengadakan public hearing. Nah, pertanyaannya public hearing mudah-mudahan tidak sekedar public hearing, tapi ada keputusan yang tegas. Sama dengan tadi Mas Rizal, persoalan 6 ruas tol, itu ada. Yang ditunggu lagi, yang menarik ini adalah pada persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan
pembangunan rumah susun yang sekarang jadi perdebatan supaya tidak melanggar tata ruang. Nah, ini ditunggu dalam setahun terakhir ini. Apakah kita bisa melihat yang dijanjikan bisa terbukti? Yang juga yang menarik yang akan kita cermati adalah pada persoalan sistem layanan kepada masyarakat, khususnya tadi menyangkut kartu sehat, kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat. Apakah dengan kartu sehat itu orang Jakarta semakin banyak yang sakit atau semakin sehat? Oke. Itu jangan sampai justru anggaran yang besar itu membuat orang Jakarta punya sindrom pingin sakit. Nah, itu harus hati-hati. Cukup panjang catatannya. Kalau Bang Sani pasti lebih panjang lagi karena mitranya. Saya sediakan waktu di segmen selanjutnya ya, Pak. Kami jeda dulu, pemirsa. Pemirsa, terakhir saya ke Bang Sani, paling penting mitra dan pengawasan juga dari Anda seperti apa catatan untuk Pak Jokowi Ahok? Jadi kan kita semua melihat ada modal positif lah yang perlu diapresiasi dari Pak Jokowi dan wakilnya juga Pak Ahok. Masalah cepat tanggap, turun ke bawah, kemudian juga merakyat dan seterusnya. Tapi saya kira itu juga nggak cukup untuk menghadirkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Jakarta. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, lebih ditingkatkan. Yang pertama misalkan sifat reaktifnya, saya kira sudah mulai terlihat dari beberapa policy yang disampaikan melalui katakanlah doorstop dan seterusnya. Di antaranya adalah tadi kebijakan ganjil genap. Itu kan tiba-tiba saja Januari mundur Maret dan seterusnya. Kan implikasinya di masyarakat tadi kan nggak sederhana. Tadi mau beli mobil lagi, plat nomor digandakan dan seterusnya. Kayak begitu orang-orang melihat sangat reaktif. Kemudian yang kedua masalah deep tunnel juga kan. Deep tunnel ini kan juga belum lagi yang 6 ruas jalan tol yang kemudian menimbulkan banyak kontradiktif, pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Saya mau tanya teman-teman di DPRD sebenarnya merasa disepelekan tidak ketika Pak Jokowi lebih banyak berkonsultasi dengan pemerintah pusat tanpa konsultasi ke Anda di... Kan masing-masing tupoksinya udah beda. Di DPRD itu kan membahas anggaran yang diserahkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga peraturan daerah dan seterusnya. Saya kira itu masalah ini masing-masing aja. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting perlu ditingkatkan berikutnya adalah kebijakan yang sesaat. Saya ingat ketika akhir tahun 2012 terjadi banjir juga di Jakarta pada waktu itu, Pak Jokowi itu sempat mau melihat gorong-gorong di Sarinah. Wah, ini kecil, kurang besar dan seterusnya. Langsung masuk ke dalam gorong-gorong. Langsung masuk ke dalam, kemudian mengatakan insya Allah nggak akan terjadi banjir lagi. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama senyap nih urusan persiapan antisipasi banjir. Yang padahal BKMG itu sudah menyatakan nih banjir curah hujan itu akan sampai bulan Februari bahkan Maret. Nah, itu kebijakan sesaat itu yang padahal di situ sudah ada program JEDI, sudah ada katanya isu sodetan Ciliwung ke BKT dan seterusnya. Itu tidak di. Yang ketiga adalah masalah yang maju mundur. Policy atau pernyataannya. Beberapa yang kita catat itu antara lain adalah MRT. Gitu kan, ini kan public hearing, keputusan diundur, katanya 15 Januari dan seterusnya. Ini maju mundur nih. Yang paling top itu adalah 6 ruas jalan tol. Ini kan saya akan memilih asal ada begini, tapi kan public hearingnya juga belum dan seterusnya. Nah, beberapa hal yang perlu ditingkatkan semacam ini menurut saya bisa diselesaikan kalau ada semacam strategic planning yang menjadi dasar bagi semua policy yang akan beliau lakukan di Jakarta ini. Kita menyebutnya istilahnya adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, 2007 sampai 2012 sampai 2017, supaya warga, publik, termasuk DPRD itu mengetahui seperti apa Jakarta ini akan dibangun selama 5 tahun. Supaya nggak ada dadak-dadakan. Waktu kita terbatas, tapi itu PR selanjutnya. Kita lihat bagaimana nanti gebrakan dari Jokowi Ahok. Terima kasih Bapak-Bapak atas catatan penting untuk 100 hari pertama. Kita akan terus, Anda dan masyarakat juga akan terus mengawal bagaimana kebijakan Jokowi Ahok untuk pemerintahan selanjutnya 5 tahun ke depan. Saya akhiri kabar khusus kali ini. Saya Elvira Karinsa. Selamat malam, sampai jumpa.